Santapan Harian Jumat 23 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ezra pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami hendak memegangnya sampai saat akhir. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Ezra 3 ayat 8-13. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai di rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa keceracap untuk memuji-muji Tuhan. Menurut petunjuk Daud, Raja Israel, secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Sahabat Santapan Harian, sebelum pembangunan Bait Allah dimulai, orang Israel berkumpul di Yerusalem serta mempersembahkan kurban bakaran dan mengadakan hari raya sesuai ketentuan yang ada dalam hukum Taurat Musa. Dengan demikian, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan komitmen untuk kembali setia kepadanya. Pada tahun kedua setelah bahan yang dibutuhkan untuk membangun terkumpul, mereka memulai peletakan dasar bait suci.
Peletakan dasar bait suci diiringi dengan musik, nyanyian pujian, dan syukur. Mereka semua bersorak-sorai sambil memuji Tuhan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Di tengah sukacita perayaan itu, mereka yang pernah melihat bait Allah zaman Salomo menangis dengan suara nyaring. Pada satu sisi mereka menangis karena bersyukur bahwa setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk kembali membangun bait Allah. Pada sisi yang lain, mereka menangis karena mereka tahu bahwa bait Allah yang akan dibangun tidak akan sama seperti yang sebelumnya. Bait Allah yang ada dahulu begitu megah, penuh dekorasi emas dan batu permata. Tetapi yang baru begitu sederhana karena keterbatasan yang ada. Bait Allah yang dahulu dibangun di tengah kota yang megah, sedangkan saat itu bait Allah hendak didirikan di antara reruntuhan dan kekacauan. Bagaimanapun juga, hal itu justru mengingatkan mereka bahwa hati yang mengasihi Tuhan ketika membangun bait Allah jauh lebih penting daripada bangunan bait Allah yang megah. Hari ini, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang Tuhan lihat adalah siapa kita, bukan pencapaian kita. Hal yang Tuhan lihat adalah kesungguhan kita dalam mengasihi Dia dan ketaatan kita kepadanya, bukan seberapa banyak pelayanan yang kita kerjakan. Hal yang Tuhan lihat adalah kesungguhan umat Tuhan dalam beribadah dan menghormati Dia, bukan seberapa megahnya gedung gereja kita. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau berkenan untuk kami temui. Walau sesungguhnya kami ini jauh dari layak untuk bertemu denganmu. Tetapi Engkau melihat kesungguhan hati kami yang mencari-Mu dengan kerinduan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengubahkan hidup dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.